Ya beberapa bulan untuk mempersiapkan ini semua. Kita memperkenalkan, oh yang namanya mikrokontroler itu apa, yang disebut otaknya itu yang mana. Yang mana otaknya yang mana? Dari tadi saya bingung. Yang mana otaknya nih? Ya? Jadi di sini itu kita punya 2 otak di sini dan di sini. Di dalam speakernya ada otaknya dia. Nah, itu otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV 9 ketemu lagi bersama dengan saya Satria Pamungkas, pastinya di Kopi Darmo. Kopdar bareng orang-orang pintar. Hari ini spesial banget ya, spesial banget tamu kita. Saya akan mengajak ngobrol, nanti juga ada adik-adik kecil-kecil. Nah ini mungkin juga buat pemirsa TV 9 yang sekarang lagi nonton TV barengan sama anaknya mungkin, atau sama ponakannya, atau sama adiknya mungkin gitu ya. Yang namanya anak zaman sekarang itu kan paparan teknologi, paparan informasi itu udah bisa dibilang seluas-luasnya gitu ya pemirsa. Jadi kita sebagai generasi yang lebih tua ini ya, saya aja sebagai kakak-kakak atau om ya, kadang-kadang suka kewalahan melihat anak-anak yang melampaui kemampuan kita secara teknologi. Nah, tapi bukan berarti selamanya itu diartikan buruk pemirsa, karena ini ada satu berita yang datang dari salah satu sekolah di Surabaya yang cukup membanggakan, yang datang dari anak-anak yang masih dalam level SD. Bayangkan coba ya, ini berita di tanggal 14 September 2025 ya. Jadi ada satu prestasi membanggakan yang kembali ditorehkan oleh siswa-siswi Al-Azhar 35 melalui inovasi teknologi yang diberi nama Klik atau Children Innovation and Calling Kit. Apa ini? Nah, ini itu dikompetisikan dalam sebuah event yang bernama Innova. Nah, dan ini ada juga dalam Indonesia Inventors Day 2025. Maksudnya Innova itu dalam rangkaian acara Indonesia Inventors Day 2025. Nah, teman-teman atau adik-adik kita dari SD Al-Azhar 35 Surabaya ini berhasil mendapatkan medali emas. Bisa dibayangkan berarti kalau paparan teknologi tidak selamanya berarti buruk, asalkan bisa digunakan dengan ranah yang lebih baik. Nah, hari ini sebelum kita ngobrol sama adik-adik dari SD Al-Azhar 35 yang berhasil meraih medali emas di Indonesia Inventors Day 2025 dengan inovasinya, apa aja sih inovasinya nanti aja akan kita obrolin, tapi saya mau berbicara dulu dengan para coachnya ya, yang nanti akan saya ajak ngobrol pastinya. Sekarang, bukan nanti maksudnya ya. Sudah hadir di studio, selamat datang untuk Kak Lucky Touchroid, ini coach Sekolah Robot Indonesia. Halo. Apa kabar? Baik, sehat selalu. Sehat selalu ya. Dan juga ada Kak Sadam Al-Fatah, ini coach Sekolah Robot Indonesia juga. Iya, betul. Oh, saya kira tadi berbahasa India, tidak ya? Enggak. Maaf, berbahasa Indonesia. Indonesia apa, asli. Turunan atau gimana? Enggak ada, Indonesia asli, Surabaya asli. Wow, Surabaya asli. Surabaya. Kalau Coach Touch juga dari Surabaya asli juga. Surabaya asli, oke ya. Ini berdua dari Coach Sekolah Robot Indonesia ya. Tapi sebelumnya saya mau mengulik sedikit tentang Sekolah Robot Indonesia. Ini adalah institusi yang Jadi dia tuh di luar sekolah, di luar sekolah formal. Jadi dia tuh menyediakan layanan ekstrakurikuler ataupun pre-event. Jadi misalnya ada sekolah-sekolah seperti SD Al-Azhar 35 ini, ada ekskul robotika. Nah, dia bekerja sama dengan Sekolah Robot Indonesia. Jadi saya dan Sadam itu coach dari sana yang ditugaskan untuk mengajar di SD Al-Azhar 35 Surabaya. Oke, jadi mengajarnya tidak hanya dalam ranah kompetisi ini aja, tapi selama masa pembelajaran menjadi coach ekstrakurikuler. Ya gini loh, kalau udah lama nggak sekolah ya, maaf ya. Ekskul gitu ya, gampangnya ngomongnya ekskul. Nah, ini pertama kali kalau ngomong soal ide ya, untuk membuat, apakah ini produknya yang ikut lombakan? Betul. Oke, namanya adalah Klik. Klik betul. adalah kepanjangan dari Children Calling Kit Information ya. Oke. Jadi ini ide awalnya munculnya dari mana? Nah, jadi ide awalnya itu dari teman-teman kita yang masih SD ini kan melihat kalau masa penjemputan sekolah itu menumpuk gitu ya di depan itu ya. Ya. Jadi dia itu punya ide gimana kalau kita bikin penumpukan ini lebih cepat, lebih efisien gitu. Ketimbang kita meminta tolong Pak Satpam kita manggil ngetok-ngetok kaca mobil, penjemputan atas nama siapa, nyebut murid siapa, diciptakanlah seperti ini. Dia otomatis
Oke. Seperti itu, mobil datang langsung nyambung ke speaker, lalu dia memanggil nama anak yang sudah dijemput. Oh gitu. Seperti Berapa kali itu. panggilan sampai itu koponnya hangus? Kalau dari ini ya cukup sekali aja. Sekali kan tinggal diatur programnya bagaimana. Cuman untuk prototipe ini ya sekali aja. Satu kali aja. Seperti itu. Jadi iya. Muncul idenya ini dari teman-teman Teman-teman SD sendiri. teman-teman SD sendiri. Jadi itu keresahan yang mereka rasakan ketika masalah penjemputan sekolah ini kok ternyata berujung panjang gitu ya. Antrian di jalan raya juga cukup panjang, terus di dalam sekolah juga akhirnya tumpuk-tumpuk gitu ya. Betul. Dan apakah sejauh ini sudah terbukti efektif? Nah, karena ini baru ide yang mereka curahkan ke kita, jadi kalau dilihat dari prototipenya sih efektif banget ya, tapi nah nanti mereka bakal nerangin tuh gimana cara bekerjanya. Oke. Tapi kalau seharusnya efektif banget sih, karena jadi pemanggilannya tuh langsung nyebut nama sama kelasnya, jadi anak-anak tuh pasti udah ready kalau udah dijemput gitu. Gitu ya. Itu kalau saya yang orangnya kurang peka gini ya, kayak siapa tadi ya gitu. Itu mungkin juga bisa dipikirkan untuk inovasi pengembangan berikutnya ya. Betul. Supaya anaknya tuh langsung notice, oh dia gitu yang dimaksud gitu ya. Oke, jadi ide pertama kali muncul dari anak-anak SD Al-Azhar 35 Surabaya. Terus bagaimana teman-teman menangkap itu sebagai sebuah ide yang akhirnya bisa diaplikasikan dalam sebuah teknologi? Oke, dari yang awalnya sebuah ide kita Kan ini kan baru banget kan pasti kan namanya Inventors Day gitu ya. Betul. Nah, dari sebuah keresahan kan biasanya muncul sebuah ide ya. Nah, dari ide itu kita brainstorming bersama, bisa nggak sih? Ada nggak sih yang alat atau apapun itu yang bisa kita lakukan untuk merepresentasikan ide kita itu secara visual, bisa dilihat dan dikerjakan langsung gitu. Oke. Dan akhirnya belajarlah kita bersama mengenai IoT atau Internet of Things itu. Apa? Internet of Things atau IoT. Nah, And what is that? jadi IoT itu semacam ya seperti namanya Internet of Things. Jadi dia itu ada sebuah otak untuk mengendalikan apa yang kita mau, sehingga itu gimana ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan seperti itu. Jadi kita memprogram otak tersebut untuk melakukan apa yang kita minta. Oke, jadi dia menerima komando gitu ya. Betul. Oke, dan itu semuanya internet. Pakai internet, betul. Oke, oh jadi ini basic teknologinya pakai internet. WiFi, betul. Oh, pakai Yes. WiFi. Kalau lagi error gimana? Insya Allah aman. Oh, insya Allah aman. Selama ada dia power supply-nya, insya Allah aman. Karena WiFi itu sendiri tertanam dalam otak itu sendiri. Oke. Jadi selama dia dapat power supply, insya Allah aman. Nah ini, memang kita harus banyak-banyak belajar seperti ini ya pemirsa ya. Ini nggak gampang ini, tapi it's worth it when we learn about it gitu ya. Ketika kita belajar dan akhirnya paham, ini bisa banget. Tapi ini mudah kan pastinya kan pembuatannya? Mudah banget kok. Jadi bisa dilihat ya, ini barang-barangnya simple nih. Cuma ada receiver ini, ada speaker ini, power supply nih, jadi baterai sama RFID keychain ini. Jadi di bawah mobil ini ada RFID keychain seperti ini kak. Oh gitu. Jadi memang idenya kan buat anak-anak SD nih. Jadi ya kita terjemahkan ke teknologi yang mereka sendiri bisa ngerjainnya. Misalnya ada error mereka bisa semua gitu. Oke, jadi suitable buat mereka lah. Jadi nggak sabar ngobrol sama anak-anak. Tapi nanti dulu ya. Di segmen berikutnya saya masih akan ngobrol bersama dengan Kak Taj dan juga Kak Sadam di sini. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar, bersama dengan Kak Taj di sini juga ada Kak Sadam. Ini menjadi coach adik-adik dari SD Al-Azhar 35 Surabaya ya, yang berhasil mendapatkan juara 1 alias medali emas dalam Indonesia Inventors Day. Dan ini tidak hanya dari Indonesia saja pesertanya ya, tapi ada negara-negara lain juga. Jadi bisa dikatakan teman-teman dari SD Al-Azhar 35 Surabaya ini mendapatkan juara 1 seluruh dunia. Keren banget gak sih? Aku dulu waktu kelas 3 SD kayaknya nggak kepikiran jadi juara dunia ya. Iya kan, kalau kita ingat-ingat zaman kita masih kecil masih jauh banget kayaknya. Tapi kalau kita balik lagi ngomongin ini kan prototipe ya, pasti kecil kan. Ketika nanti diaplikasikan ke yang besar gitu ya, apakah yang dibutuhkan cuma ini aja? Nah betul banget. Jadi kalau misalnya diaplikasikan yang real ya, jadi entar di mobil-mobil itu ada kayak RFID reader juga sama kayak ini, tapi dengan apa bentuk itu yang RFID reader itu apa? Jadi ini namanya RFID reader. Jadi dia tuh ada kodenya. Jadi
di setiap mobil itu ada kode yang tersambung ke transmitter ini. Jadi dia deteksi kodenya apa, disambungin ke speaker ini. Jadi speakernya memanggil nama yang sesuai di setiap mobil. Dan itu gitu. otomatis semuanya? Otomatis. Oh, suara pemanggilannya pun udah pakai AI? Betul. Oh gitu, jadi nggak perlu VO dong kalau gitu. Nggak perlu suara orang dong kalau begitu ya. Oh, secanggih itu ya ternyata ya. Yang teman-teman ingat ya kemarin waktu Indonesian Inventors Day, yang kalian acungi jempol juga itu produknya apa selain ini? Kalau kemarin kita sebagai coach juga kan pasti muter-muter ya. Tapi Iyalah, kemarin ngeliat lah pasti. betul. Ngeliat inovasi-inovasi kan pasti kan. Bukan membanggakan atau bagaimana, tapi Boleh membanggakan, kalau bagus boleh dibanggakan dong, jelas. kita yang mendengar ya, itu bahwasannya produk kita ini ya, itu benar-benar murni fresh new idea. Oke. Murni inovasi. Kalau mungkin kemarin yang sekilas saya hanya melihat itu hanya mungkin renewable atau pembaruan dari yang sebenarnya sudah ada gitu. Sebenarnya sudah ada, tapi dan diperbarui mungkin sistemnya atau mungkin teknologinya. Jadi kalau milik teman-teman ini murni fresh idea yang harusnya bisa diimplementasikan secara real life di sekolah, tergantung dari sekolah bagaimana. Apakah harus digunakan di sekolah dari kompetisinya itu? Nah, kalau ini memang keresahannya kan dari sekolah, jadi ya untuk sekolah juga. Tapi nggak terlepas di SD, jadi SMP, SMA bisa semua. Dan nggak terlepas di sekolah SD Al Azhar 35 juga ya. Jadi anak-anak ini juga udah nyiapin cost-nya harga berapa untuk diaplikasikan di seluruh dunia bahkan. Gitu. Berapa? Nah, nanti biar mereka yang jawab. Pengen tahu kan saya juga berarti harganya berapa. Tapi bagaimana teman-teman dari Sekolah Robot Indonesia ini mengkomunikasikan istilah-istilah teknis ini kepada anak-anak? Kan itu perlu simplification pasti kan kayak nggak usah gitu saya aja misalnya ya, itu saya nggak ngerti begini-begini gitu. Gimana cara menggunakan bahasanya? Namanya belajar itu pasti ada tantangan ya, nggak semua akan lancar mulus gitu ya. Kalau teman-teman teknis kan istilahnya sangat teknis ya pasti kan. Kami yang awan nggak paham apa maksudnya. Nah, jadi untuk belajar dengan teman-teman SD Islam Al Azhar 35 ini kita memang perlu waktu yang cukup lama. Berapa lama persiapannya? Itu kemarin beberapa bulan ya? Beberapa bulan untuk mempersiapkan ini semua. Kita memperkenalkan, yang namanya microcontroller itu apa, yang disebut otaknya itu yang mana? Yang mana otaknya yang mana? Dari tadi saya bingung, yang mana otaknya? Ya? Jadi di sini itu kita punya dua otak, di sini dan di sini. Di dalam speakernya ada otaknya dia. Nah, itu otak. Otaknya itu kita pakai yang jenis apa? Pakai yang jenis microcontroller ISP32. Itu jenisnya. Jadi kita pelan-pelan mengajarkan teman-teman. Itu apa microcontroller ISP32 itu? Nah, microcontroller itu cukup banyak. Ini sekalian kita belajar pemirsa, nggak apa-apa ya. Gimana? Jadi microcontroller seperti yang sudah saya singgung di sebelumnya tadi itu otak. Nah, otak ini jenisnya ada banyak. Nah, salah satunya itu ESP32 ini. Itu adalah otak. Yes, betul. Maka dia akan menjalankan fungsi apa? Nah, jadi di sini ada dua otak. Yang satu tugasnya buat ngirim nomor-nomor unik ini. Yang satunya buat membaca nomor unik sehingga bisa disalurkan kepada speaker untuk dia berbicara. Seperti itu. Itu otaknya. Selain otak apa lagi yang dibutuhkan? Lalu ada kaki tangannya seperti tag-tag ini, RFID ini, terus ada RFID kepanjangannya apa? Atau dia itu sebenarnya apa? Jadi gini, RFID itu bisa dibilang kayak e-money. E-money, kayak kita ngetol itu kan kita ngetap tuh ya. Nah, konsep kerjanya kurang lebih sama. Jadi perlu sentuhan fisik untuk prototipe yang ini ya. Kalau ingin kita kembangkan bisa murni kayak kalau kita mungkin ke luar negeri, ke tol mungkin saya ambil aja Malaysia gitu. Kalau kita ngelewatin jalan tolnya kan langsung buka tuh. Kurang lebih konsepnya sama seperti itu. Nice. Yes. Sekarang sudah pakai sistem ini. Yes. Itu maksudnya dalam skala besarnya seperti itu. Betul. Kok pengetahuan saya sebatas cuman kayak kalau kita kayak di kafe ada nomornya titik-titik itu apa sama? Enggak ya, enggak sama. Beda ya. Enggak paham ya gini loh ya. Itu kalau itu pakai apa? Kalau yang di kafe-kafe itu semacam alarm doang ya setting aja gitu. Biasa saja kalau itu. Kalau ini luar biasa. Iya, RFID ini setiap RFID ini punya nomor uniknya masing-masing. Dan kayak SIM card gitu berarti. Yes, betul.
Dan dia tuh perlu readernya yang terlarang di prototipe jalan ini. Nanti ditanam di jalan. Betul. I see. Nanti lebih jelasnya dijelasin sama teman-teman. Adik-adik gitu ya. Ya, iya. ini kan udah belajar istilah teknisnya. Nanti Iya. sama adik-adik, yakin pasti adik-adik itu bisa menjelaskan ke saya akan lebih gampang nantinya. Karena untuk urusan teknis saya anak-anak ternyata ya. Tapi kesan-kesan teman-teman dari Sekolah Robot Indonesia sepanjang perjalanan persiapan kompetisi ini sampai berakhir gimana? Oke, jadi dari awal kita udah brainstorming bareng, mereka ini support banget sama kita, kayak kita bekerjasama dengan baik, mereka juga latihan presentasi, kita juga bikin alatnya seperti ini, dan mereka mau belajar dan mereka mau ngerti gitu. Oke. Terus waktu disebutkan sebagai pemenang, datang ke Jakarta? Datang, kita juga datang. Terus gimana? Ya, awalnya kaget, awalnya sih Sadam penting kiranya silver, karena nama kita tuh di paling atas. Nah, soalnya tuh sistemnya tuh ada slide gitu kan, silver siapa, bawahnya tuh gold. Nah, Sadam saya salah lihat, dia kira silver, terus saya koreksi, gold dong, langsung lompat-lompat. Iya, happy lah. Lompat-lompat. Soalnya beneran ya kaget aja, kayak kita kan rame tuh, terus kita kayak ngeliat sekelebat, duh gold beneran gitu. Oke, ya. Kalau saya jujur aja ini kan baru pertama kali ya dengar ada Indonesian Inventors Day ini. Apakah pemenangnya itu kemudian nanti mendapatkan hadiah untuk pengembangan teknologinya? Nah, jadi Innova itu ada kayak seriesnya. Jadi nextnya ini di Thailand. Oh gitu. Itu habis dari Indonesia ini ke Thailand. Jadi ini nanti akan dilombakan lagi di Thailand atau? Bisa juga. Nah, kita anak-anak ini udah bikin pengembangan juga. Jadi next itu ada face recognition-nya. Jadi pengenalan wajah, nggak cuma dari RFID gitu. Nice ya. Pengen tahu nanti jadinya kayak gimana. Makasih ya sudah sharing-sharing untuk hari ini, meskipun saya belum paham-paham amat soal teknisnya, tapi nanti saya akan ngobrol-ngobrol langsung sama adik-adik dari SD Al-Azhar 35 Surabaya. Jangan kemana-mana, tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Nah, kalau tadi saya udah ngobrol sama coachnya dari Sekolah Robot Indonesia yang berhasil juga membimbing adik-adik yang ada di sini untuk berhasil mendapatkan juara 1 dalam Indonesian Inventors Day 2025, mengalahkan lebih dari banyak negara kemarin ya. Nah, sekarang ini kita akan menyaksikan sendiri presentasi dari teman-teman SD Al-Azhar 35 Surabaya. Langsung aja kita sambut, ini dia Zaki, Alif, Rama, Almer, dan juga Rasya. Silakan. Selamat datang. Hai. Hi, how are you? Good. Ini Boleh? kayak agak deg-degan aja. Agak deg-degan, it's okay. You're doing great, okay? Oke, boleh dimulai. Oke. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Click Team, Children's Information and Calling Kit. Hello everyone, we're from SD Islam Al-Azhar 35 Surabaya. We would like to perform our new invention and creative innovation. My name is Rasha and these are my friends. I'm Rama. I'm Zaki. I'm Alif. I'm Almer. During school this season, many schools face traffic because parents come at the same time to pick up their children. Staff often call names one by one, which takes time. We've created Click, Children Information and Calling Kit. Each vehicle has a tag. When it arrives, the scanner will read it and it will automatically call the student's name through a speaker, so the students know it's time to go outside. We have two kinds of materials function. First, transmitter side or vehicle side. This part is placed inside the vehicle that comes to pick up the student. First, RFID tag, card or sticker. A small chip that stores a unique ID. This ID is linked to the student's name. Second, RFID reader. Scans the RFID tag when the vehicles arrive near the school gate. Third, ESP32 microcontroller. A smart chip that reads the data from the RFID reader and sends it wirelessly to the receiver. Fourth, power supply. It provides electricity to the RFID reader and ESP32. This can be a battery or car power supply. Second, receiver side or school side. This part is placed at the school gate or in the controller room. First, ESP32 microcontroller receives the data from the transmitter and process it. Second, MP3 player model. Place the pre-recorded student's name or sound when the correct RFID tag is detected. Third, speaker outputs the sound so that students and staff can hear the name being called. Last, power supply. It's for powers the ESP32, MP3 player, and speaker. This can be from the adapter or battery. Next, I'll explain how it will work. Number 1, vehicle with RFID drive.
Each vehicle has an RFID tag linked to a student's name. When the vehicle reaches the school gate, the system is ready to detect the tag. This avoids the need for staff to manually ask who the driver is picking up. The goal is to identify the vehicle automatically. Number 2, RFID tag is read. An RFID reader is placed near the school gate. When the car comes close, it scans the RFID tag from the vehicle. The tag contains a unique ID. Example, 1, 2, 3, 4, 5. The goal is to capture the vehicle's ID automatically. Number 3, ESP32 processes the ID and sends the data. The ESP32 microcontroller receives the ID from the RFID reader. It checks which student is linked to that ID. Example, ID 1, 2, 3, 4, 5 belongs to Kak Rasha. ESP32 sends the student's name wirelessly via Wi-Fi or Bluetooth to the receiver inside the school. The goal is to translate the tag ID into the student's name and send it. Next, my friend Almar is gonna explain the next part. The receiver places the student name. The receiver ESP32 gets the data and it sends command to MP3 player module. And it will play the student name. The student name will be played on speaker near the gate or near the waiting area. Example. Oke. Jadi hari ini kita mau dikasih demo nih sama teman-teman dari Al-Azhar 35 Surabaya nih. Masha, find me now. Your car is here. The Oh, goal wow. is to call student quickly and clearly. The benefit of this innovation is, first, student hears their name and come out. Second, no need for shouting or manual checking. Third, pickup becomes smoother, faster, and more organized. Fourth, traffic is reduced because vehicle don't wait too long. Next, let's discuss about the price. It's around 5 million per software item. Each student will get an RFID card. Per card is 10,000 rupiah. The target of this product at this time is the school, institution, or universities who really have the same issues. For this time, this product is only applicable in Indonesia. Our next target will be expanding to schools worldwide. The next upgrade, we can use face recognition. No card needed. The system uses a camera to recognize the student's face. More secure and convenient. That's all from our innovation. Hopefully it can be helpful for Bapak issues in the education field. Thank you for listening and attention. As we have any further questions. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget. Kalian boleh tepuk tangan untuk diri sendiri juga loh ya. You guys are so cool for doing that. Oh, deg-degan. Are you still nervous? Yes. It's okay. Nah, huh? Nanti juga terbiasa. Nanti juga terbiasa, makanya sering-sering main ke sini. Nanti bilang sama miss-miss di guru di sekolahnya ya. Oke, aku mau nanya dong soal ini. Itu mobil-mobilan siapa? Iya. Really? Ini cuman buat miniatur gitu loh. Miniatur. Jadi itu mobilnya Buat contoh. Oke, prototipe. Jadi mobilnya udah dipasangin alat. Ya udah. Iya. Oke, Jadi kayak may I gini see, loh. may I see yang tadi yang mana mobil? Oke, boleh. RFID tag itu kayak gini. boleh dipegang. Oke. Mhm. Jadi ini kayak gantungan Apa kunci. diulang namanya apa tadi? RFID tag. Itu RFID kayak tag. gantungan kunci. Terus nanti bisa digantung di mobil atau nggak ditaruh. Oh gitu. Kalau ketinggalan berarti nggak bisa dong ini. Nggak bisa. Oh, Bisa jadi beli harus- lagi tapi. Oh, bisa beli lagi. Tapi habis beli harus registrasi dulu. Oh gitu. Ini yang pertama punya idenya siapa sih ini? Siapa? Kita semua. Oh bareng-bareng berarti ya. Iya. Kan Ini tadi Kak Taca udah bilang. iya. Rama sebagai tim leadernya. How are you manage your team to be win in this competition? Ya tinggal diatur-atur aja. Diatur-atur aja. Apanya nih diatur-atur aja di? Sikapnya. Oh sikapnya. Jadi Tapi kalian- juga leadernya juga nggak, sikapnya nggak. Oh. you must give an example though. Yang berarti. penting confident. Confident, that is so true ya. Like what you're doing right now, Ya. it's very Pintar. good ya. Ya. Oke, jadi ini RFID-nya. Kalau mau beli di mana sih ini barang ini? Itu biasanya kalau mau. Heeh. Ini kan pertama di sekolah kita dulu. Oke. Jadi di sekolah kita itu kayak ada namanya Al-Azhar Mart. Oke. Itu nanti di situ ada Al-Azhar Mart. Terus itu ada RFID tag itu harganya yang aku bilang tadi 10.000. Oh, 10.000 rupiah tadi so. Kalau affordable. buat semua alat-alatnya ini, tapi RFID tagnya terjual terpisah. Oke, so can I keep this for me?
Tanya Kak Taj. No. Please say yes, this is Actually, yours actually. No. Punya sekolah. Ditolak. Enggak sih. Kan cuma ya udah. Punya kita, Okay, tapi may I buy it for 10,000 then? ya. Yes. Okay. Okay, I will buy this for 10,000 Oke, then kalau oke. begitu ya. Nanti after. Okay, do we have a deal now? Ya. Oke. Oke, 10.000 berarti ya. Iya. Kemarin Ini kalian- buat semua produknya ini, tapi RFID tag-nya terjual terpisah. Ini harganya 5 juta. 5 juta rupiah untuk semua ini. Kalau ininya satuan harganya 10.000 rupiah. How did you come up with these numbers? Ya kita make a deal gitu loh. Terus maunya 15.000 tapi kayak terlalu mahal, makanya biar agak murahan karena banyak jajanan kita di sekolah harganya 10.000 juga. Oke. Terus sama alat-alat tulisnya. Oke. Makanya kita jualnya 10.000 aja. Oh, ini sih ya mom and dad ya harusnya yang beli ya. Iya. Iya kan? Beli jangan langsung satu, beli 15 boleh kan? Iya, kalau misalnya ada mobilnya 15. Berarti berapa? 150.000. Tapi kemarin kalian waktu diumumin jadi pemenang langsung gimana? Ya kaget. Happy, Happy, jelas. Aku kan sebagai tim leader di depan, terus si Zaki, Zaki. Aku tuh ke depan karena kan aku nggak bisa lihat dari belakang. Aku ke tempatnya Rama, ngomong sama Rama, kita udah dapat atau belum. Tapi tiba-tiba kita dipanggil. Oh, that is so cool ya. Itu Tapi juga- ini ada pembagian tugasnya nggak? Kayak misalnya Zaki apa, Alif apa? ada. Gimana tuh pembagian Aku buat yang mana ini? Buat yang pas di Jakarta atau pas yang nampil? Oke, oh, so it's different ya? Iya. Ya kalau yang ini misalnya. Oh, kalau yang ini kita kan dibagi part presentasinya. Oke, kayak yang tadi itu. Kalau iya, Ah. ini nanti si Rasya opening sama closing. Zaki, Pokoknya itu aku part, Rama marketing, Alif how it worknya, Oke. Almer buat benefitnya. Cocok banget memang kalian pilih Rahma buat marketing kayaknya ya. kalau buat Kak Zaki ya, Kak Zaki itu karena panjang, dia kan alat-alatnya, Oke. makanya aku bantu. Jadi aku yang aku yang receiver side, kalau dia transmitter side. Oke, so did you guys find any difficulties during this competition? Yes. What was Yes. it? What was it? Jadi sometimes kalau kita nyobak alatnya kayak tadi tuh error. Padahal kita udah ngecek banyak yang kepasang udah rapet tapi masih error. Jadi kita harus mengulangi. Oke, oh Iya. jadi sistemnya. Jadi juga nanti kalau misalnya mati gitu lampunya, itu kan nanti kalau udah nyala, misalnya ini internetnya lagi gak bisa, terus ini kan mati, nanti kayaknya bakal restart sendiri. Oh gitu. Oke guys, thank you so much for coming ya. You guys are very cool. I'm giving you like so many thumbs. Nanti ditunggu ya teknologi-teknologi inovasi-inovasi berikutnya dari teman-teman. Klik Children Innovation and Information and calling. Children Information and Calling Kit. Oke, aku boleh tepuk tangan buat kalian semua kalau begitu ya. Thank you so much for coming. Jangan kemana-mana, tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Pintar. Sekarang saya udah ganti nih narasumbernya ya. Kalau tadi sudah ngomong sama Coach Sekolah Robot Indonesia yang mendampingi teman-teman dari SD Al-Azhar 35 Surabaya. Nah, sekarang ini pendamping yang dari sekolah nih ya. Selamat datang kepada Miss Hilya dan juga Miss Akiko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat hari ini ya. Alhamdulillah luar biasa. Oke, ini bertindak sebagai pendamping adik-adik SD Al-Azhar 35 Surabaya pada saat kompetisi Indonesian Inventors Day 2025. Betul. Itu kalau boleh tahu ya ini behind the scene-nya, apakah itu ditunjuk atau sukarela? Waktu itu memang kami agak mepet. Jadi waktu itu kita dikejar waktu untuk pendaftaran dan untuk membuat memilih inovasinya kan butuh waktu begitu. Jadi akhirnya memang kami memilih, kemudian kami menawarkan begitu. Apakah yang kami tawarkan ini mau ikut lomba, karena lombanya sendiri kan di luar kota. Kemudian ada waktu yang harus di-spare untuk persiapan dan sebagainya begitu. Oke, kerelaan waktunya berarti gitu ya. Nah, selama pendampingan sama adik-adik dari SD Al-Azhar 35 Surabaya kemarin gimana? Itu prosesnya dari awal sampai terakhir berapa lama? Sekitar satu bulan Satu lebih bulan. gitu. Itu sampai pulang malam kan sih di sekolah enggak kan?
Kalau sama sore. anak-anak enggak. Jangan dong, kalau anak-anak biarin pulang main-main dulu lah. Iya, ada beberapa kali kita pulang malam ya memang Untuk ya untuk preparing. mempersiapkan gitu. Ya, but it's all worth it. It's Juara all satu. very worth it. Very, Iya very kan, worth juara it. satu, ya kan? Benar luar biasa. Jadi terharu banget sih lihat anak-anak bisa presentasi, bisa menawarkan produknya, bahkan bisa istilahnya itu bisa memarketingkan sendiri produk-produk mereka ketika kemarin pameran di Jakarta Yes. gitu. Tadi Jadi lancar itu luar banget biasa. mereka ngomong Inggrisnya kan, Misilia kan sebagai guru bahasa Inggris Iya, juga ya. Itu alhamdulillah. mereka gampang nggak berbicara dalam bahasa Inggris untuk mempresentasikan produk mereka sendiri? Iya, waktu pertama kali buka booth itu ada 1-2 pengunjung yang datang. Nah itu masih gugup, masih susah ini pembagiannya gimana gitu. Tapi setelah sudah tahu lapangan, sudah tahu oh harus berbicara seperti ini, seperti itu. Nah itu sudah habis itu lancar begitu. Tapi kalau tadi ngeliat anak-anak ya itu kayaknya memang mereka pede banget ya. Anaknya memang mau untuk Luar berbicara di biasa. depan umum gitu. That is very good. Karena nggak semua anak bisa seperti itu. Dari sekolah Al-Azhar sendiri bagaimana membekalinya? Boleh Iya, Miss Agiko. jadi oke, terima kasih. Jadi sebenarnya kita di sini bertiga Kak ya. Jadi tadi ada satu Miss Gosul yang berhalangan hadir. Jadi Baik. kita semua pendamping dari Exo Robotik dan anak-anak ini. Oh. Jadi kalau untuk support sendiri, alhamdulillah kita 100% support ya untuk anak-anak ini. Apalagi anak-anak ini juga semangat sekali untuk mengikuti. Jadi setiap kita latihan mereka sudah prepare, mereka sudah mau mau berusaha dan meskipun kita latihan di hari Sabtu pun itu mereka selalu bersemangat begitu. Mau hadir dan bersemangat pastinya Iya, ya. semuanya lengkap seperti itu. Wow, jadi memang ini berarti kan itu ada faktor kenyamanan yang harus didapatkan sama anak-anak dulu toh, supaya mereka punya kerelaan untuk datang di hari Sabtu misalnya dan juga menyiapkan waktu untuk kompetisi seperti ini. Pada waktu itu dengar infonya dari mana sih, Miss? Waktu itu memang ada kan ekskul robotik ini itu kami bekerja sama dengan SRI tadi. Ya, Nah, sekolah jadi robotik. dari SRI itu share informasi lomba ini. Mau nggak ikut SD Al-Azhar 35 begitu. Terus akhirnya dengan banyak pertimbangan akhirnya ya oke, kita ikut begitu. Apa ini yang pertama kalinya untuk ikut Indonesia Inventors Day? Untuk lomba IID kedua kali, ya Kedua kali. ya. Jadi pengalaman sebelumnya pernah ikut di tahun berapa? di Oh, di tahun? ya, 2023 berarti. Boleh dipakai mikrofonnya? 2024. Iya, Tahun 2024. 2024? Di Bali. Di Bali. Di Bali. Pada waktu itu apa sempat mengantongi medali juga? Iya. Alhamdulillah sempat. Alhamdulillah sempat. Dan tahun ini mendapatkan medali puncak ya, medali emas untuk kategori teknologi ini anak-anak, luar biasa ya. Tapi bagaimana cara Miss ini tetap menjaga semangat anak-anak, namanya juga anak-anakannya. Biasanya kan ada ups and downs gitu, gimana caranya Miss? Untuk menjaga semangat tentu saja motivasi ya, biasanya ayo semangat gitu, atau biasanya kami ingatkan gitu, ayo. Kemarin itu anak-anak ada yang sempat terucap mau ke Thailand gitu. Jadi selalu kami ingatkan, ayo ini tujuannya kita ikut lomba ini supaya bisa ke Thailand loh, bisa jalan-jalan loh, seperti itu. Nah kemudian mengingatkan juga kalau ini hadiahnya begitu. Hadiahnya Jadi, apa emang? Hadiahnya Boleh medali di-spin? emas gitu Medali tadi. Begitu. Iya, jadi mereka karena ada motivasi itu, mereka akhirnya semangat, mereka karena hasil kerja keras dari mereka semua terdapatkan gold itu. Nah, seperti Oke, itu. berarti anak-anak memang termasuk susah atau gampang memotivasi anak-anak Miss? Alhamdulillah Termasuk gampang ya, bisa cukup ya? mudah, cukup sih, mudah. iya. Cukup mudah Nah, gitu. iya. Apalagi kan udah jadi guru lama ya, Miss Hilya ya. Terus pasti kan sudah bertemu dengan anak-anak itu banyak gitu ya. Terus tiba-tiba anak-anak sekarang sudah mulai bermain teknologi juga. Tapi kalau di Al-Azhar sendiri, Miss ini selain robotik ada apa aja? Ada ekskul kita ada macam-macam. Ada kalau olahraga ada basket, ada futsal, ada kemudian panahan. Terus kalau yang teknologi itu ada coding, ada robotik, ada dancing, ada apa lagi misalnya drawing juga kita ada. juga ada fotografi, Kak. Oh, fotografi, Iya. oke, nice. Oh, banyak berarti ya ekskulnya di Iya, Al-Azhar. Dan cukup itu bebas milih.
Iya boleh. Setiap Jadi, anak boleh satu, boleh lebih dari satu. boleh lebih dari satu, asalkan jadwalnya matching gitu aja. Jadwal Kan ini- ada yang satu, misalnya kalau kita ekskul tuh Selasa dan Kamis. Kalau sama-sama Selasa kan nggak bisa berarti karena jadwalnya sama gitu aja sih. Oh, jadi harus gitu. pilih jadwalnya yang tidak berbarengan. Iya betul. Oke, dan nggak boleh capek-capek juga lah ya. Ini Al-Azhar 35 Surabaya tempatnya yang di sebelah mana ya, Miss? Alamatnya? Di Pakuan City di Oh, di Surabaya Timur ya? Betul, di dekatnya Pakuan City Mall, itu di Jalan Florence, Komplek Florence, Oke. J4 nomor 31. Di situ Ya. ya. Oke, itu kalau misalnya ini bulan apa ini ya? September, Oktober. Ini Oktober, sudah Oktober. masuk tanggal 1. Apakah sudah masuk dalam masa-masa pendaftaran sekolah ini? Sudah, alhamdulillah kebetulan kami sudah full kuota untuk tahun depan. Mohon maaf ya, mohon maaf nih. Tapi Antriannya panjang jangan nih. risau Betul. Kak, kita juga ada animo untuk 2027 dan 2028. Jadi sudah bisa start mulai dari sekarang. Oh gitu. Iya. Mungkin yang sekarang masih TKA itu udah bisa mulai mungkin cari Udah bisa tahu. sounding ke sono lah ya. Sudah gitu. bisa mengisi formulir animo namanya. Jadi kalau mau tahu bisa mengisikan data diri begitu, kemudian nanti akan di follow up oleh teman-teman kami begitu. Aduh, ternyata masa tunggunya 2 tahun tapi Iya, pemirsa. benar. Saking bagusnya sekolahnya ini berarti ya kan? Alhamdulillah. Luar biasa Alhamdulillah. ya. Tapi kalau sekolah di Al-Azhar nih apa yang kita bisa dapatkan, Mbak? Selain di sekolah-sekolah lain. Oh ya, jadi di sekolah Al-Azhar ini selain lingkungannya yang Islami begitu, kurikulum kami itu ada 3. Jadi ada kurikulum Cambridge, kemudian ada kurikulum Ada Cambridge juga, oke. betul, ada kurikulum nasional, kurikulum merdeka, kemudian satu lagi kurikulum Al-Azhar, keislaman, Al-Quran dan agama begitu. Jadi 3 kurikulum itu langsung Betul. dalam satu Satu tahun ajaran. satu rangkaian begitu. Oh, satu rangkaian Ya. semuanya. Luar biasa ya. Dan ini dengan melihat anak-anak sudah juara 1, mau dilanjutin ke Thailand nggak? Ini harus tanya dulu. Iya, nih kanannya siap. Harus tanya dulu ya. Kalau adik-adik siap, berangkat lah pasti gitu ya. Insya Allah. Karena kalau dari Insya sekolah pasti Allah. 100% mendukung. Insya Allah mendukung. Kita mendukung. Gitu. Oke, baik. Ini kalau kita mau tahu informasi lebih lengkapnya dari sekolah Al-Azhar, gimana ya, Miss? Oh ya, kalau teman-teman semua ingin tahu bagaimana sekolah Al-Azhar sih, bisa menghubungi nomor WhatsApp kami atau bisa langsung ke Instagram kita sd.alazhar.35 begitu. sd.alazhar.35. Follow Iya, sekarang juga kalau 2 boleh. tahun lagi mau sekolah di situ. Betul. Nanti Iya. banyak update-update kegiatan anak-anak, kemudian seperti prestasi anak-anak juga banyak tercantum di situ. Jadi kalau kepo bisa langsung ke Instagram Oke. kami begitu. Nanti dari situ kan ada link tree-nya biasanya, ntar Betul. lihat website dan sebagainya. Iya. Terima kasih Miss Hilya, terima kasih Terima Miss kasih, Atiko. Sama-sama, terima Sukses kasih. terus buat sekolah Al-Azhar 35 Amin, amin. Surabaya. Amin. Semoga makin sukses ke depannya ya pastinya, dan murid-muridnya semakin berprestasi juga. Amin. Oke, Ya nah Allah. baru saja kita lihat salah satu contoh ya, pemirsa, kalau anak-anak itu memang bisa diarahkan meskipun dengan paparan teknologi dan juga informasi yang begitu derasnya di era digital seperti ini. Saya Satria Pamungkas, terima kasih sudah menyaksikan Kopi Darmo. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.